Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Giovanni Tuyu, NIM 230611040148, kelas 1 C4, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bela negara. Definisi bela negara. Secara umum, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Sedangkan pengertian bela negara di Indonesia adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup berbangsa dan negara yang seutuhnya. Selanjutnya, landasan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai upaya bela negara, yaitu ketentuan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran dan negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, konsep bela negara terdiri atas dua hal penting, yaitu komponen bela negara dan peran warga negara. Dalam komponen bela negara terdapat 7 komponen, yaitu perlindungan, melibatkan pertahanan fisik terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri. Kedua, keamanan, mencakup keamanan dalam arti yang lebih luas. Ketiga, politik, terkait dengan pengembangan kesadaran politik di kalangan warga negara, partisipasi dalam proses politik, pemahaman terhadap sistem pemerintahan, dan kepatuhan terhadap hukum. Keempat, ekonomi, melibatkan terhadap ekonomi negara, kemandirian ekonomi, serta partisipasi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kelima, sosial, mencakup pembangunan sosial, kesetaraan, keadilan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta integrasi sosial antar warga negara yang beragam. Keenam, budaya. Ketujuh, teknologi. Perkembangan teknologi dan keamanan cyber menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara. Pemahaman dan penguasaan teknologi juga menjadi bagian dari upaya bela negara di era modern ini. Sedangkan dalam peran warga negara terhadap 6 peran, yaitu kepedulian sosial, meliputi kegiatan sosial dan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan. Kedua, pendidikan, meliputi pendidikan anak-anak dan peningkatan literasi. Ketiga, keamanan pertahanan, meliputi kesadaran keamanan dan pengabdian militer. Keempat, kewaspadaan sosial dan politik, meliputi pemahaman politik dan pemantauan kebijakan publik. Kelima, kebudayaan dan identitas nasional, meliputi pelestarian budaya dan promosi toleransi dan keanekaragaman. Keenam, tanggung jawab lingkungan, meliputi perlindungan lingkungan. Selanjutnya, implementasi bela negara. Contoh kegiatan bela negara antara lain: pertama, gotong royong. Kedua, pelatihan pertahanan sipil. Tiga, kegiatan sosial. Berikut studi kasus. Yang pertama, keberhasilan dalam menjaga keamanan negara. Contohnya dapat berupa keberhasilan aparat keamanan dalam mengatasi ancaman terorisme, atau bagaimana strategi keamanan suatu negara telah berhasil mengurangi tingkat kejahatan ada. Kedua, kesatuan warga negara dalam menghadapi tantangan. Contoh bisa berupa kisah bagaimana masyarakat bersatu dalam menghadapi bencana alam, seperti bencana gempa bumi atau banjir, dengan melakukan evakuasi yang terorganisir, memberikan bantuan kepada korban, dan memulihkan daerah yang terkena dampak. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Pertama, ancaman cyber dan teknologi. Solusinya adalah dengan meningkatkan keamanan cyber dengan investasi dalam teknologi yang canggih, pelatihan keterampilan cyber bagi personel keamanan, serta kerjasama internasional untuk melawan serangan cyber. Kedua, disinformasi dan propaganda. Solusinya itu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital dan media, peningkatan kepekaan terhadap informasi yang dapat dipercaya, serta kerjasama antar pemerintah, platform dan media sosial, dan masyarakat sipil untuk memerangi disinformasi. Ketiga, popularitas sosial dan budaya. Solusinya antara lain dengan mendorong dialog antar kelompok, promosi nilai persatuan dan keberagaman, program-program pendidikan dan budaya menghargai perbedaan, serta pada kegiatan sosial yang mempersatukan masyarakat yang ada.
Keempat, pengaruh globalisasi terhadap nilai tradisional. Solusinya adalah dengan kita mempromosikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya tradisional melalui pendidikan seni dan budaya serta membangun kebanggaan akan identitas lokal di tengah globalisasi. Kelima, ketahanan ekonomi dan sosial. Solusinya yaitu membangun ketahanan ekonomi melalui program-program pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Keenam, pendidikan bela negara. Solusinya adalah meningkatkan program pendidikan bela negara yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan, pelatihan kepemimpinan, serta penanaman nilai-nilai patriotisme dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dari pembahasan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa konsep bela negara sangat penting menjaga keutuhan dan keamanan suatu negara, yaitu dengan melalui pemahaman akan komponen-komponen bela negara, peran aktif warga negara, serta tantangan dan solusi dalam era modern. Kita bisa menyadari bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama setiap individu dalam masyarakat agar kita dapat mewujudkan masyarakat yang kokoh, berdaulat, dan sejahtera. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian, terima kasih.